Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar hari ini saudara? Kami berdoa saudara senantiasa menyaksikan kebaikan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan sehari-hari. Judul Devotion hari ini adalah Tempat Tertinggi. Saudara terkasih, di Alkitab ada satu cerita yang sangat luar biasa. Dan saya akan bacakan buat saudara pagi hari ini, diambil dari Daniel 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Begini bunyinya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini adalah sebuah deklarasi iman yang begitu terkenal dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang terjadi pada waktu itu? Saudara terkasih, ini adalah pada masa pembuangan bangsa Israel ke Babel. Kala itu Babel dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, seorang raja yang sangat besar. Raja Nebukadnezar memaksa penyembahan kepada patung emas yang dia dirikan. Saudara terkasih, perintah ini bukan hanya sebuah ekspresi penyembahan berhala para warganya, tetapi juga bagian dari kesetiaan politik dan kekuasaan dari Raja Nebukadnezar yang memberikan perintah ini. Saudara sekalian, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak perintah raja untuk menyembah patung emas buatan raja, yang berarti mereka juga sedang menolak otoritas Raja Nebukadnezar. Sudah pasti mereka saat itu sedang berada di dalam sebuah bencana yang sangat besar. Saudara, di dalam Daniel 3 ayat yang ke-6, berikut bunyinya, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, dengan ancaman ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh memilih untuk tidak menyembah patung emas buatan raja. Bahkan, pada akhirnya, perapian yang menyala-nyalalah yang disiapkan untuk mereka. Dalam Daniel 3 ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Saudara terkasih, dengan mereka menolak untuk menyembah patung emas itu, maka ini adalah sebuah ancaman yang begitu serius, tidak main-main, dan ini mematikan dengan sangat cepat. Yang mengancam orang itu adalah orang yang paling berkuasa di Babel. Ini bukan prank, saudara. Itu adalah dapur api yang nyata. Resiko yang begitu mengerikan seperti ini, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh kepada keyakinan mereka. Mereka tidak gentar bahwa mereka tetap tidak akan menyembah patung emas buatan raja, sekalipun resikonya adalah nyawa mereka sendiri. Mereka tidak berubah pikiran, tidak ada revisi, dan tetap tidak mau menyembah patung itu. Maka inilah ayat yang luar biasa saya akan bacakan kembali buat saudara. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, kalau kita meneliti bahasa asli dari ayat ini adalah bahasa Aram, saudara. Kalimat ini memakai bentuk partisip aktif yang menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung. Apa yang sedang berlangsung, saudara? Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki kesetiaan yang terus-menerus sedang berlangsung kepada Tuhan, sekalipun ancaman hebat masuk ke dalam dapur api sedang menanti. Tidak berubah setia. Ini adalah iman yang sangat-sangat luar biasa.
Saudara terkasih, pagi hari ini apa yang dapat kita pelajari dari teladan iman yang luar biasa Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ada satu hal, saudara, bahwa kepercayaan kepada Tuhan tidak bergantung kepada hasil fisik. Mau ditolong atau tidak, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tidak mau menyembah patung emas itu. Iman mereka tidak bersyarat, ditolong dulu baru mereka mau tetap menyembah Tuhan. Sebuah iman yang murni di mana Tuhan berada di tempat tertinggi. Mereka menempatkan Tuhan di posisi tertinggi, so jangan heran tidak bisa ditukar dengan apapun. Dari mana datangnya iman seperti ini, saudara? Saudara, sistem kepercayaan bangsa Israel adalah monoteistik, menyembah satu Tuhan, dan ini sudah berakar kuat di dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun bahaya besar yang sedang mengancam mereka, mereka tetap tidak akan kompromi. Apa itu monoteistik, saudara? Hukum Taurat itu melarang dengan keras penyembahan kepada Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saudara, jadi sekalipun dapur api yang menyala-nyala 7 kali lebih panas daripada biasanya menjadi ancamannya, mereka tidak berkompromi untuk menyembah Allah yang lain. Mereka tidak ragu, ya udah sembah ajalah patung raja ini. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mereka tetap yakin kepada Tuhan. Jadi saudara, iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan seperti iman jual beli, Tuhan tolong, saya akan menyembah Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, saya tidak akan menyembah. Ada uang, ada barang, kurang lebih seperti itu, saudara. Jadi, iman mereka bukanlah iman transaksional. Tidak bergantung kepada hasil, atau tidak bergantung kepada apa yang pada akhirnya mereka akan terima. Ada hasil atau tidak, mereka tetap menyembah dan percaya kepada Tuhan. Iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego bukanlah iman transaksional, tetapi iman relasional. Mereka mengenal siapa Tuhannya. Saudara, iman mereka bukanlah iman yang percaya hanya kalau diberkati, percaya hanya kalau dibukakan jalan, percaya hanya kalau ditolong. Bukan tentang apa yang Tuhan sanggup kerjakan, tapi tentang siapa Tuhan. Bukan tentang berkatnya, tapi tentang Tuhan itu sendiri. Bukan tentang pertolongannya, tapi tentang karakter Tuhan itu sendiri. Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah terlalu percaya kepada karakter Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita pasti punya banyak keinginan, harapan, kerinduan, cita-cita. Tetapi di atas semuanya itu, tempatkanlah Tuhan di atas segalanya. Kepercayaan kita tidak bergantung kepada hasilnya nanti, kepada hasil fisik. Saudara, mungkin saudara sekarang sedang kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, lelah menantikan apa yang saudara mau, lelah menantikan hasil dari Tuhan. Karena kita bergantung kepada hasil fisik. Saudara, dari peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mari tempatkanlah Tuhan terlebih dahulu di tempat yang tertinggi. Dan percayalah, engkau akan melihat kemuliaannya dinyatakan atas kehidupanmu. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan, tapi toh akhirnya mereka juga tetap masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Harusnya mereka bisa kecewa, saudara. Tuhan, saya sudah memilih percaya, tapi kenapa tetap masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala? Di manakah tangan Tuhan waktu itu? Tapi saudara, tunggu dulu. Tuhan belum selesai bekerja. Dalam Daniel 3 ayat yang ke-27, saya akan bacakan buat saudara. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Mereka memilih kepada
memilih untuk percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga tetap masuk ke dalam dapur api. Tapi saudara melihat, Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan melindungi mereka dari bahaya yang paling hebat. Mereka selamat, saudara. Tuhan mereka adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mereka sembah tidak mempermalukan iman mereka. Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang tinggal diam. Pembelaan Tuhan sungguh-sungguh nyata bagi orang-orang yang menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Saudara, dalam Daniel 3 ayat yang ke-30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Selalu ada ganjaran yang terbaik bagi orang-orang yang menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Jadikanlah Tuhan di tempat yang tertinggi di dalam kehidupan saudara, maka Tuhan akan membawa kehidupan kita ke tempat-tempat yang tinggi. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi, kami sungguh-sungguh akan menyaksikan kemuliaan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa di atas segala pergumulan, di atas segala kesesakan, di atas segala persoalan yang sedang kami hadapi. Kami mau menempatkan Tuhan di atas segalanya. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja sampai saat ini, Tuhan yang tidak tinggal diam, dan Tuhan yang berkarya mengadakan kebaikan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji firman-Mu, kami simpan janji firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Demikian devotion pagi hari ini, saudara. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.